Assalamualaikum, selamat sore dengan semangat pagi ya. Selamat sore dengan semangat pagi. Pagi, alhamdulillah. Jadi kalau pertama kali bangun pagi, teman-teman, jangan lupa ngucap syukur dulu. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah bangunkan aku dari tidurku. Setelah alhamdulillah, baru Anda mau memikir yang lain, silahkan. Jadi jangan bangun pagi langsung mikir urusan kantor, bangun pagi langsung mikir urusan bisnis, belum mandi, belum apa. Jadi Anda bersyukur dulu karena sudah dihidupkan oleh Allah. Teman-teman, panca indera itu menangkap stimulus dari lingkungan sekitar. Telinga mendengar, mata melihat, hidung menghirup, dan kulit merasakan. Lalu sinyal ini masuk ke dalam otak. Nah, otak ini lalu menggerakkan kembali tubuh-tubuh kita untuk mereaksi apa yang masuk stimulus tadi ke dalam otak melewati panca indera. Nah, dilihat dari panca indera itu orang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tipe penglihatan. Tipe penglihatan itu kepekaannya ya, itu dominan di mata. Bukan berarti dia tidak mendengar. Dia tetap mendengar. Bukan dia tidak merasa. Dia merasa, kulitnya merasa. Bibirnya merasa. Hidung ciumannya merasa. Tapi dia tetap mendengar, tapi dia tidak spontan lari ke otak. Dia tetap merasa tapi tidak lanjut ke otak. Tapi kalau dia dengan melihat, itu cepat langsung reaksi ke otak. Itu tipe penglihatan. Nah, jadi dia itu sensitif di mata. Orang ini tipe penglihatan. Dan kepuasannya itu dari mata. Dia suka ngelihat yang indah-indah, ya. Dia suka ngelihat yang matching. Dia suka menikmati yang indah dipandang. Sehingga dia sendiri karena suka melihat yang indah dipandang, maka dia akan menampilkan dirinya seindah mungkin. Jadi kalau dia pakai baju, dia pasti pakai baju yang matching. Tidak akan dia pakai baju yang tidak matching. Kalau yang matching itu masih basah, dia nggak berani keluar rumah. Kasarnya begitu. Baju matching dengan celana matching dengan kaos kaki dengan sepatu, itu semuanya matching. Apabila ada yang tidak matching, dia tidak berani keluar rumah. Rambut klimis tertata rapi. Nah, orang tipe penglihatan ini, dia kalau ngomong suka menggunakan kata-kata yang terhubung dengan mata. Misalnya begini, Pak Cindy, kelihatannya ini begini ya Pak. Jadi pakainya kata-kata kelihatan. Pak, menurut pandangan saya, ya, jadi menurut pandangan saya, itu kan pandangan itu kan mata. Itu berarti dia tipe penglihatan. Lebih tertarik dengan alat peraga ketimbang mendengar. Kalau dia jadi dosen ya, itu kalau ada mahasiswa yang presentasi, itu dia lebih tertarik ke slide-nya. Kalau Anda penjual mau promosi ke dia itu lebih senang lihat apa yang Anda jual itu.
Jadi bukan ke Andanya. Itu tipe penglihatan. Nah, misalnya gini sekarang. Kamu tanya aja, tes aja. Pak, iya kenapa? Pak, maaf Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh. Misalnya dia datang ke rumah Anda itu naik mobil. Pak, Bapak beli mobil ini pertimbangannya apa ya Pak? Kalau dia jawab karena warnanya, berarti dia tipe penglihatan. Saya suka warna ini Mas, karena warnanya ungu-ungu gimana gitu loh, jadi khas itu. Merek lain nggak ada warna kayak gini. Nah, karena warna berarti itu kan enak dilihat, itu berarti mata. Nah, dan 45% dari penduduk bumi itu disinyalir itu tipe penglihatan. Dan tipe penglihatan ini kalau bicara relatif lebih cepat kecepatannya daripada tipe yang lain. Kemudian yang kedua, golongan kedua, kelompok kedua, itu adalah tipe pendengaran. Tipe pendengaran. Jadi cirinya dia itu kalau bicara itu relatif lebih pelan. Pada suatu hari ada si kancil, si anak nakal. Jadi kalau bicara itu pelan. Jadi seperti dia menikmati nada bicaranya diri sendiri, seperti mendengar suaranya sendiri. Jadi itu tipe pendengaran. Nah, orang tipe pendengaran ini punya ciri khusus lagi. Jadi dia itu suka menghadapkan antena telinganya itu ke mendekati arah lawan bicara. Bahkan kadang-kadang begini. Bagaimana Mas? Bagaimana? Gitu. Atau mendekati dari mana sumber suara itu, menghadapkan telinganya ke sana. Biasanya orang tipe pendengaran itu suka nyanyi. Orang tipe mata itu enggak, tipe penglihatan itu enggak. Tapi tipe pendengaran itu dia tahu nada. Jadi dia gampang menghafalkan lagu-lagu. Dan dia biasanya hobi nyanyi. Jadi orang-orang yang suka karaokean, suka main band itu tipe pendengaran Mas. Kalau dia lagi kerja gitu ya, lembur sendirian, malam-malam, atau dia nyetir sendirian luar kota, itu dia nggak bisa nggak ada musik, dan dia ikut bersenandung, ya. Jadi dia nggak bisa sepi orang pendengaran ini. Dan kalau bicara itu dia menggunakan kata yang akses ke telinga. Saya dengar, Pak, saya dengar kemarin Bapak habis promosi ya Pak. Saya dengar. Atau kedengarannya itu berarti dia tipe pendengaran. Kemudian yang ketiga itu adalah tipe perasaan dan gerak. Tipe perasaan dan gerak. Nah, bagi tipe perasaan dan gerak itu berdandan bukan hal utama buat dia. Matching gak matching dia gak masalah. Yang penting enak dipakai. Kalau dia suka baju tertentu, dia akan sering pakai itu tanpa mempedulikan apakah itu matching atau enggak. Kadang-kadang dia pakai kaos iklan Denko, Indomilk, itu dia nggak masalah. Ya, itu tipe perasaan dan gerak. Nah, kalau dia masuk sebuah lingkungan, dia itu suka tanya biasanya, di sini aman nggak ya Mas ya? Nah, di sini aman nggak ya? Nah, itu kan karena ada rasa khawatir dia. Atau dia masuk ruangan, yang pertama kali bilang, Mas, AC-nya terlalu dingin Mas. Mas, AC-nya terlalu anget Mas. Itu dia, si tipe perasaan dan gerak. Nah, dia nggak suka gambar,
nggak suka cerita, yang penting adalah kenyataan buat dia. Kalau mau beli mobil, dia harus test drive sendiri, bisa nyoba sendiri, bukan ilustrasi, bukan kata orang. Jadi dia harus menjajal sendiri, jadi dia harus merasakan. Nah, itulah orang-orang tipe penglihatan, tipe pendengaran, dan tipe perasaan dan gerak. Nah, kemudian kalau kita udah tahu, nah jadi tadi ya, kalau untuk tahu orang yang tipe penglihatan, biasanya kalau beli mobil, motor itu adalah karena warnanya, karena modelnya, itu dia suka modelnya, suka dipandang. Atau kalau dia tipe perasaan, itu dia nggak bilang karena warnanya atau karena modelnya, tapi dia akan bilang karena tarikannya. Tarikan itu kan rasa ya, karena tarikannya. Nah, kalau tipe pendengaran, dia biasanya bilang gini, misalnya, saya senang ini Kijang Innova ini, tapi yang bensin Pak. Kenapa? Karena mesinnya itu halus Pak, jadi suara mesin gak masuk ke kabin. Jadi kalau saya nyetel musik itu kedengaran enak Pak. Itu tipe pendengaran. Nah, kalau Anda udah tahu dia tipenya apa, sekarang apa Pak Cindy gunanya? Nah, setelah Anda tahu, misalnya dia tipe pendengaran ya, jadi kalau Anda punya istri, Anda pergi luar kota, jadi kalau dia itu pendengaran, jangan kasih oleh-oleh makanan Mbak. Jangan kamu kasih oleh-oleh hiasan. Tapi Anda pulang, Anda lapor, cerita kejadian-kejadian di perjalanan, kejadian di sana, itu kalau enggak hal-hal yang lucu terjadi di jalan, itu akan berkesan buat dia, tipe pendengaran nih. Apalagi kalau misalkan, Bu, dapat salam dari si X, teman ibu dulu waktu kecil gitu, itu sangat berkesan buat dia. Dia nggak terlalu peduli kalau itu Anda bawa oleh-oleh makanan, bawa hiasan dinding, lukisan dan lain sebagainya. Nah, kalau dia itu tipe perasaan, itu ya Anda pulang bawa oleh-oleh, ayam goreng, makanan, jilbab, mungkin bros ya. Jadi ini Pak baru oleh-oleh, bisa dipakai, bisa dimakan gitu ya. Jadi kadang-kadang teman, bisa terjadi kejadian-kejadian salah paham karena suaminya tipe penglihatan misalnya, istrinya tipe perasaan. Nah, setiap kali suami pulang dari luar kota, itu yang dibawa adalah barang-barang antik. Bagus barangnya. Kadang dia bawa lukisan, dia pasang di tembok gitu kan, dia pandangi lama-lama sambil ngerokok gitu. Istrinya yang merengut Pak, istrinya yang marah. Oleh-oleh kok lukisan, nggak bisa dirasakan, karena istrinya itu tipe perasaan. Jadi yang berasa buat dia adalah ayam goreng, bisa dimakan Pak. Beli jilbab itu bisa saya pakai Pak. Ya, tapi kalau Bapak beli patung, beli hiasan, menemuin ruangan aja. Gitu. Jadi terjadi salah paham karena suami itu tipenya beda dengan tipe istrinya. Atau hal-hal lain. Ketika sedang pacaran, si cowoknya suka main gitar, suka nyanyi, ya kan dia berarti tipe pendengaran kan. Tapi si ceweknya itu tipe perasaan. Jadi ketika dia nyanyi, alah gombal, I love you, apa, itu
cuma gombal aja. Ya, teman-teman. Jadi kadang yang namanya sayang, yang namanya cinta itu satu hal, dan Anda mengetahui tipe apa Anda, tipe apa pasangan Anda, itu hal yang berbeda. Bukan masalah Anda tidak cinta, tapi kadang-kadang kita nggak tahu tipe apakah pasangan kita. Ya. Jadi seperti channel, Pak. Kalau Anda tipe penglihatan, istri Anda atau atasan Anda atau calon customer Anda itu tipe perasaan, itu sama aja seperti acaranya itu acara TV. Acara sepak bola ada di Indosiar, Anda nyetelnya di TPI atau di SCTI. Nggak bakalan ketemu ini, Pak. Jadi kalau TV-nya apa, ya iklannya acaranya di mana, di situ. Maka akan ada ketemu. Jadi kalau tipe penglihatan mendahulukan egonya, tipe penglihatan akan bertabrakan atau tidak ketemu dengan tipe pendengaran atau tipe perasaan dan gerak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.